Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para suster, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, pada hari Minggu Palma ini kita diajak oleh gereja untuk merenungkan dua tema besar. Pertama, kita untuk merenungkan bagaimana Yesus disambut oleh bangsanya sendiri di kota Yerusalem. Tadi kita rayakan dalam peristiwa di depan pintu masuk dan kita rayakan sampai masuk ke dalam ini. Lalu yang kedua adalah perayaan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang secara indah kita dengarkan pada Pasio hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, secara sederhana kita melihat ada dua hal yang bertentangan sama sekali. Di awal kita merayakan begitu meriah bagaimana kita menyambut Tuhan. Tetapi kemudian di dalam perayaan ini kita merayakan dengan penuh hikmat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu mengalami penolakan, mengalami penghinaan. Bukan oleh orang lain tetapi bangsanya sendiri. Mungkin di mata kita terasa kontradiksi, tetapi di hadapan Allah itulah realitas kita. Bahwa manusia memang mudah untuk menerima Tuhan, tetapi tidak mudah untuk setia hidup dalam Tuhan. Yesus menderita sengsara bukan karena kelemahannya, tetapi karena kerasnya hati manusia untuk menerima kebenaran akan Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari, baik sekali kalau pada perayaan suci ini kita sejenak merenungkan tentang ketaatan pada Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, diwartakan kepada kita tentang ketaatan hamba Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu adalah kekuatan orang beriman untuk bertahan dalam penderitaan. Dalam menghadapi penderitaan yang berat, orang dapat merasa sampai pada titik terendah di mana dia merasa sungguh-sungguh ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, orang juga dapat sampai pada pengalaman akan Tuhan di mana dia merasa bahwa derita yang seberat sekalipun adalah bagian dari kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya nyanyian pemazmur yang kita dengarkan hari ini mungkin di telinga kita terkesan sebagai nyanyian orang yang putus asa. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi saudara-saudari, sejatinya pemazmur ini adalah ingin menyerukan bagaimana orang yang beriman itu kepada Tuhan. Pemazmur ini sedang mewartakan kepada kita bahwa hidupnya sedang dihantar oleh Tuhan untuk masuk pada satu fase kehidupan di mana dia menderita. Tetapi pada saat yang sama dia juga tahu dengan baik bahwa hidupnya itu dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu pemazmur tidak berseru kepada orang lain, tidak berteriak kepada orang lain. Pemazmur hanya berteriak kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudari yang terkasih, hanya dalam ketaatan pada kehendak Tuhan, orang beriman sanggup berdiri kuat, penuh harapan di hadapan penderitaan yang berat sekalipun. Itulah sebabnya Paulus mewartakan kepada kita dengan sangat indah dalam surat kedua Filipi bab 2 yang kita dengar hari ini. Paulus mengajak kita supaya hidup dalam Kristus, mengakar dalam Kristus, membangun kehidupan kita di atas dasar Kristus.
Mengapa Paulus sedemikian berani mewartakan ini? Karena Paulus tahu bahwa hanya dalam Kristus kita dapat berhadapan dengan teguh pada penderitaan. Karena Kristus sendiri telah sengsara, menderita, wafat dan bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, setia dalam kebenaran dan membuat kita menderita karena kebenaran itu adalah mahkota kemuliaan kita kelak di hadapan Tuhan. Kisah sengsara yang kita dengar hari ini kiranya mewartakan itu kepada kita. Yesus yang adalah orang benar, orang yang adil, yang mewartakan bukan sesuatu yang jahat, tetapi kebenaran yang diwartakannya, tapi justru diganjar dengan penghinaan, penganiayaan, penolakan oleh bangsanya sendiri. Dalam kisah sengsara yang kita dengar hari ini, kita tahu bagaimana Yesus itu dengan segala penolakan, penganiayaan, perendahan itu, Yesus menyatakan kepada kita ketaatannya yang agung pada kehendak Bapa. Ketika para mahkamah agama, para imam kepala, tua-tua Yahudi dan para ahli Taurat itu sepakat untuk menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Yesus. Yesus tidak membela dirinya sama sekali. Mungkin terasa sebuah kekalahan bagi telinga orang-orang modern. Mungkin dipandang mengapa harus sedemikian hina, mengapa sedemikian itu Tuhan melakukannya. Tapi bila kita melihat lebih jauh para saudara-saudari, bukannya Tuhan Yesus itu mau melegalkan kejahatan, mau memberikan dirinya secara cuma-cuma, sia-sia. Tetapi karena Yesus itu tahu kepada siapa dia berhadapan. Yesus tahu bahwa ia sedang berada di hadapan orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan kebencian. Yesus tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan para pemuka agama yang munafik, yang hatinya penuh dengan iri hati, dendam dan amarah. Yesus tahu bahwa membela diri di hadapan orang-orang semacam itu tidak akan mengubah apa-apa. Ketika kebencian, kemarahan, dendam, amarah ada dalam hati kita, maka tidak akan ada ruang bagi kita untuk melihat kebenaran dalam diri orang lain. Oleh karena itu para saudara-saudari, Yesus tahu bahwa kebencian semacam ini yang telah menutup hati para pemuka agama ini, orang-orang pengambil keputusan ini tidak akan dapat disingkirkan kecuali dengan kematiannya, kecuali dengan darahnya yang akan tertumpah di kayu salib itu. Tetapi di atas semua itu, Yesus juga tahu bahwa inilah kehendak Bapa, supaya Yesus itu menjadi silih atas semua kebebalan, kekerasan, kejahatan, dosa-dosa manusia. Dosa hanya akan dapat ditebus, diselesaikan oleh Tuhan dengan kematiannya. Hati yang penuh dengan dosa hanya akan dapat dipulihkan dengan tubuh Kristus dan darahnya yang suci itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita menyadari sungguh bahwa kita adalah gereja yang sedang berziarah di dunia ini. Kita diutus untuk hidup benar, adil di hadapan Tuhan dan sesama. Kita diutus untuk mewujudkan iman kita lewat solidaritas yang tekun, subsidiaritas yang memberdayakan, yang mendewasakan, menumbuh kembangkan, baik di tengah gereja maupun masyarakat. Satu pesannya para saudara-saudari, bertekunlah di dalamnya. Bukan karena kita sanggup untuk bersolidar dan melakukan subsidiaritas itu, maka kita dipanggil untuk itu. Tetapi karena ini adalah memang bagian dari kehidupan kita, bagian dari iman kita. Sebagaimana Yesus juga yang telah solidar, memberikan dirinya bagi kita, bagi dunia ini. Bila engkau harus ditolak karena berbuat baik, bila kita harus menderita karena menyuarakan yang benar,
Bersyukurlah para saudara-saudari yang terkasih, karena hidupmu bernilai lebih tinggi di hadapan Allah dan sesama. Yesus telah menjadi silih bagi dosa-dosa kita bersama, maka marilah kita juga memberikan diri kita demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Tiada kebenaran yang akan berakhir dengan sia-sia. Yang ada adalah hati manusia yang luput melihat kebenaran. Maka pada waktunya, bila kita mau hidup benar, setia hidup benar bersama dengan Yesus, kelak hidup kita akan dimuliakan dalam penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.